Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titis Kusumaningrum Widiaryadi Putri. Saat ini saya bertugas sebagai salah satu dosen pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal PDD UKT-PT bidang pengajaran ini, saya akan menyajikan salah satu praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah berbicara retorik. Mata kuliah berbicara retorik memiliki kode BSI 60205 dengan bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa pada semester pertama. Pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus melalui tatap muka dengan menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun administrasi perkuliahan seperti presensi dan penilaian didokumentasikan melalui Siakat UNY. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam menyampaikan gagasan secara lisan dengan sistematis, meyakinkan, santun, dan sesuai dengan konteks komunikasi. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip retorika klasik dan kontemporer, serta unsur kebahasaan dan non-kebahasaan yang mendukung keefektifan berbicara. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman dalam merancang dan mempraktekkan berbagai bentuk komunikasi publik, meliputi pidato seremonial, pewara, khotbah, pidato persuasif, dan pidato rekreatif. Pembelajaran diarahkan pada penguatan berbicara berbasis performa, pemikiran kritis dan kreatif, serta penerapan etika komunikasi dalam kehidupan akademik, sosial, dan profesional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPL pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang kebahasaan, kesastraan, dan pembelajarannya dalam perspektif interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. CPL kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori kebahasaan dan kesastraan dalam penelitian bahasa, sastra, dan pembelajarannya berlandaskan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Kedua CPL tersebut dijabarkan ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Topik bahasan dalam mata kuliah ini meliputi dasar-dasar retorika dan komunikasi publik, retorika klasik, kontemporer, dan digital, faktor keefektifan berbicara, konsep pidato, serta konsep dan praktek pidato seremonial, pewara, khotbah, pidato persuasif, dan pidato rekreatif. Adapun evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan melalui asesmen proses dan hasil. Komponen penilaian terdiri atas project based learning sebesar 50%, kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 15%, serta ujian akhir semester sebesar 15%. Ujian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk pidato rekreatif yang diunggah melalui Bismart UNY dan kanal YouTube pribadi mahasiswa sebagai asesmen performansi akhir. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran mata kuliah berbicara retorik dengan materi menjadi pewara atau Master of Ceremony. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang.
Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sudah makan siang tadi di kantin? Sudah. Oke, ada yang belum? Ada yang belum makan siang? Oh, ada yang belum ya? Posisi juga belum. Atau puasa hari ini mungkin ya? Puasa ya, alhamdulillah ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan pidato seremonial ya. Dan teman-teman juga sudah mencoba, sudah praktek satu demi satu ke depan semuanya. Dan teman-teman sudah merasakan bagaimana menjadi seorang kepala desa, bagaimana menjadi seorang gubernur ya, bagaimana menjadi seorang wakil presiden. Nah, untuk hari ini seperti yang teman-teman bisa cermati di Salindia, kita akan belajar untuk menjadi pewara atau Master of Ceremony ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin teman-teman mencermati gambar berikut. Kenal dengan dua orang ini? Kenal. Oke, di sini teman-teman bisa mencermati ada dua tokoh, yaitu Boy William dan juga Choky Sitohang. Kemudian ada pertanyaan, apa sih persamaan gaya keduanya? Ekspresinya senang. Ekspresinya menyenangkan. Oke, ada lagi kira-kira? Komunikatif. Oke, terima kasih teman-teman. Semua jawabannya betul ya. Yang berikutnya, apa sih yang membedakan dari dua orang tokoh ini? Yang satu Boy William, yang satu Choky Sitohang. Biasanya kalau Boy William itu Ya. di MC yang non formal, sedangkan Oke. Choky Sitohang itu formal di kayak acara-acara yang cukup besar. Oke, terima kasih Mbak Sandea. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sama ya jawabannya. Oke, betul sekali jawaban Mbak Sandea. Jadi kalau Boy William adalah salah satu MC yang juga sudah sangat terkenal di Indonesia. Choky Sitohang itu terkenal di acara-acara yang memang formal atau semi formal ya. Misalkan contohnya ada pemilihan Putri Indonesia ya, kemudian acara Piala Dunia. Nah, ini biasanya masternya itu adalah Choky Sitohang. Baiklah teman-teman, karena semuanya sudah betul jawabannya, jadi tujuan pembelajaran pada materi ini teman-teman bisa cermati. Yang pertama, nanti teman-teman mampu untuk menjelaskan konsep, fungsi, dan juga tugas pewara atau MC. Yang berikutnya, teman-teman nanti mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis acara. Yang berikutnya, menjelaskan karakteristik pewara yang baik. Dan yang terakhir, jangan lupa karena ini memang mata kuliah praktek, teman-teman tentunya tagihan akhirnya adalah harus mampu mempraktikkan peran sebagai pewara atau MC. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu atau pengertian. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat apa sih yang disebut dengan pewara atau MC, yaitu orang yang memandu, mengatur, dan mengantarkan seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir. Oke, dari definisi ini kira-kira ada yang masih bingung? Pertanyaan saya kemudian adalah, apakah boleh seorang MC ketika acara belum selesai nih, lagi setengahnya, kemudian izin ke panitia, saya ada janjian mau ketemu sama teman gitu, saya pulang duluan ya, boleh tidak? Tidak ya, itu menunjukkan sangat-sangat tidak profesional ya, karena di sini disampaikan bahwa seorang MC itu memandu, mengatur, dan mengantarkan keseluruhan acara dari awal sampai akhir. Yang berikutnya, membaca situasi. Kira-kira yang sudah berpengalaman menjadi MC, apa maksudnya? Bahwa seorang pewara itu juga harus pandai membaca situasi. Misal kalau jadi MC terus audiens yang ngantuk atau gimana, kita harus improve biar mereka semangat lagi. Sip, iya betul sekali ya. Jadi membaca situasi itu juga bisa dengan melihat bagaimana sih kondisi dari audiensnya. Wah, kayaknya kok lemes ya, nggak semangat ya. Oke, mungkin ada selingan hiburan dulu, atau ya tadi improvisasi yang bisa dilakukan begitu. Berikutnya, mengantisipasi kendala. Ini yang biasanya sering kali terjadi di lapangan.
Misalkan, ini biasanya paling sering kejadian ya. Ketika di sebuah acara, ketika sudah dibuka, sudah sambutan, atau sebelum sambutan, misalkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tiba-tiba audionya bermasalah, nggak bisa dimainkan, nggak bisa di-play. MC harus gimana nih? Diam aja atau malah panik, sana kesini gimana dan lain sebagainya. Nah, harus cepat mengambil keputusan, harus segera improv, betul Silvi. Dan ini saya menjumpai di beberapa acara, ketika audio tidak bisa berfungsi dengan baik, MC-nya tuh tidak cepat untuk mengambil keputusan, sehingga ya pesertanya tuh udah ribut ya, panik, ini gimana nih, jadi nyanyi enggak nih? Kan biasanya diminta berdiri ya, ini udah berdirinya lama, nggak ada instruksi apapun gitu. Nah, sehingga seorang MC yang baik ya itu tadi harus bisa mengantisipasi jika ada kendala di lapangan. Yang berikutnya, peran dan tanggung jawab pewara. Ini hampir sama sih sebetulnya dengan yang tadi. Yang pertama, memandu dan mengendalikan acara ya. Jadi MC itu nanti akan memandu dari acara yang satu ke acara yang berikutnya. Misalkan sudah selesai sambutan, terima kasih kepada ketua panitia lomba esai, misalkan acara berikutnya adalah, nah nanti itu adalah tugasnya MC. Kemudian menjaga suasana tetap kondusif. Kalau misalkan pesertanya sudah asik ngobrol sendiri dan lain sebagainya, sudah tidak kondusif, yang di depan ini sudah diabaikan, nah itu tugas MC untuk mengingatkan agar misalkan para peserta bisa menjaga ketenangan. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke, Sandea mau tanya. Oke, boleh. Izin bertanya, Bu, apakah istilah pewara, pembawa acara, dan juga MC itu tuh memiliki arti yang sama? Lalu sebenarnya apa perbedaannya dengan moderator? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sandea. Jadi apakah istilah pewara, kemudian tadi pembawa acara atau MC itu sama sebetulnya? Oke, menurut kalian sama atau tidak? Sama. Betul sekali Devita. Itu adalah merujuk pada peran yang sama teman-teman. Hanya istilahnya saja yang berbeda. Kemudian kalau moderator itu sama nggak kira-kira perannya? Beda ya? Ya beda. Ya jadi tugas moderator adalah memandu jalannya diskusi ya. Dengan cara apa ya tadi? Menanya-nanya ya atau menanyakan hal-hal yang penting ya kepada narasumber, memastikan bahwa diskusi itu tidak keluar dari topik yang sedang dibicarakan ya, kemudian mengatur siapa yang boleh berbicara. Jadi nggak boleh tiba-tiba saya mau nanya, nah padahal belum dipersilakan oleh moderator sudah langsung bertanya misalkan, itu tidak boleh. Oke, kita lanjut ke jenis acara. Nah, di sini teman-teman bisa mencermati jenis-jenis acara ada apa saja? Ada formal, oke, semi formal dan informal. Dari ketiga hal ini, mana yang sudah pernah teman-teman ikuti atau teman-teman mungkin pernah menjadi MC di acara yang mana nih kira-kira? Formal. Oh, formal sudah pernah Dani? Oke, bagus. Jadi nanti sudah tidak kesulitan dari kamu kalau praktek ya. Yang lain? Informal mungkin. Acara apa yang pernah teman-teman ikuti? Ulang tahun ya, mungkin ulang tahun adiknya ya, ponakan atau tetangga gitu ya, anaknya tetangga gitu ya. Oke. Ya, jadi paling tidak teman-teman sudah pernah tahu ya apa sih yang disebut dengan acara formal. Kalau ini sih pasti semuanya sudah tahu. Apa coba contohnya acara formal? Ya wisuda, pelantikan, upacara bendera setiap hari Senin, ya itu adalah contoh dari acara yang formal. Nah ini sifatnya resmi, tertib, dan mengikuti tata protokol. Yang berikutnya adalah mengapa pewara harus memahami tema. Ada yang tahu kenapa sih sebagai seorang MC atau pewara itu harus tahu temanya apa? Ada yang mau menjelaskan? Boleh? Ya, silakan Silvi. Agar
si pewara itu mengetahui tema tadi, harus karena menyesuaikan tadi gaya dan sikap, misal acaranya formal atau acaranya tentang keberagaman atau tentang adat, berarti nanti juga si pewara itu juga menyesuaikan busananya dan sikapnya dan juga materi-materinya juga seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Jawabannya sudah sangat tepat ya teman-teman. Jadi itu akan menentukan gaya dan sikap, termasuk tadi ya busana yang tepat ketika temanya adalah kedaerahan, adat. Misalkan teman-teman menjadi MC hari jadinya kota Yogyakarta ya, tentunya menggunakan busana Jawa. Yang berikutnya bahasa dan pilihan kata. Kira-kira apa teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Boleh, silakan. Jadi kita harus tahu temanya, karena mungkin ketika kita misalnya ada acara kayak kejawen yang disebutkan tadi, nggak mungkin dong kalau kita masih menggunakan bahasa Inggris misalnya dalam membawakan acaranya. Dan juga kita harus tahu pilihan katanya ketika temanya itu tema yang happy atau ceria, nggak mungkin kita menggunakan pilihan kata yang terlalu tinggi untuk itu, makanya perlu tahu juga temanya. Oke, terima kasih Zia. Ada yang punya pendapat lain atau semua sepakat dengan Mbak Zia? Sepakat ya. Oke, Zia bagus jawabannya. Yang berikutnya intonasi dan ekspresi. Tadi saya mencontohkan ya, ada Boy William. Kalian ada yang kenal VJ Daniel nggak? Enggak ya. Itu di zamannya tuh sangat-sangat terkenal teman-teman ya. VJ Daniel, ada Coki Sitohang, atau MC siapa yang paling kalian idolakan sekarang ini? Indra Herlambang. Oh, Indra Herlambang. Oke, itu dari dulu tuh pembawa acara insert. Ada lagi? Ada lagi? Irfan Hakim. Oke, mungkin Raffi Ahmad ya dan lain sebagainya. Nah, ketika Irfan Hakim di acara dangdut ya, kalau nggak salah ya. Di acara dangdut dengan Coki Sitohang di acara pemilihan Putri Indonesia, kira-kira intonasi dan ekspresinya beda tidak? Beda. Yang satu gimana, yang satunya lagi gimana? Yang Irfan gimana, yang Coki gimana? Yang Irfan lebih santai. Lebih ceria ya dengan pembawaannya. Kalau Coki kira-kira akan seperti apa? Berwibawa. Ya, akan lebih berwibawa, atau anak sekarang bilangnya cool gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, nah sikap dasar seorang pewara. Nah, ini adalah hal-hal yang hendaknya harus dimiliki oleh seorang MC yang baik ya, atau yang profesional. Yang pertama, sopan dan ramah. Kalau kalian merasa memiliki wajah yang, Bu, saya tuh diam aja sering dikira marah loh, ada nggak yang kayak gitu ya? Nah, itu bagaimana caranya kalian tetap terlihat ramah dan menyenangkan? Berikutnya, percaya diri. Tapi juga jangan over ya. Kalau over jadi nanti malah kelihatan sombong jatuhnya ya. Jadi ya tetap harus menunjukkan rasa percaya diri. Percaya diri itu artinya bahwa teman-teman itu paham konsep acaranya, dan itu membuat para peserta atau hadirin itu percaya bahwa wah, ini adalah seorang MC yang profesional. Yang berikutnya, kepribadian seorang pewara, disiplin waktu. Ini kira-kira susah nggak? Susah. Jadi apakah boleh pewara itu datangnya itu mepet ya? Dengan kan biasanya ada pra-acara, ada acara. Ntar aja lah di pas acaranya aja gitu. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Tidak. Oke, tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena sebelum acara dimulai pasti kita juga ikut briefing panitia juga. Oke. Jadi kita tahu mungkin di situ ada perubahan terkait misal dari sambutannya yang awalnya siapa menjadi siapa, nanti akan di briefing sebelum acara mulai. Jadi pewara itu nanti harus tahu ya. Harus tahu. Oke, ya. Terima kasih Mas Dani. Mbak Silvi, ada lagi? Dan agar tahu layout panggungnya itu seperti apa. Oke. Jadi bisa menguasai panggung. Oke, sip. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Oke, mari kita bahas ya. Tadi Mas Dani mengatakan bahwa seorang pewara atau MC tidak boleh datangnya itu terlalu mepet dengan acara inti, karena tadi siapa tahu di pra-acara atau sebelum pra-acara bahkan itu ada briefing panitia ya, bahwa oh ternyata Bu X misalkan ini tidak bisa hadir nih karena ada acara mendadak, sehingga akan digantikan oleh siapa.
Nah ini nggak boleh nih pewara ini ketinggalan informasi sampai nggak tahu siapa namanya, bahkan gelarnya salah misalkan. Nah ini tidak boleh, sehingga harus hadir ya paling nggak 1 jam ya sebelum acara dimulai untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang berikutnya adalah kemampuan menyesuaikan diri. Nah ini lagi-lagi bahwa acara itu bisa sangat-sangat beragam, mungkin jauh dengan usia kalian, jauh dengan kesukaan kalian, kesenangan kalian dan lain sebagainya, tapi seorang MC yang baik atau pewara yang baik harus bisa beradaptasi dengan baik. Oke, yang berikutnya hal yang harus dihindari sebagai seorang pewara. Yang pertama, salah menyebut nama, gelar, atau jabatan. Yang berikutnya, mengomentari acara yang telah berlalu. Ini biasanya ada yang gatel nggak suka mengomentari, ya tadi acaranya seru sekali gitu. Nah itu ternyata nggak boleh loh MC mengomentari acara yang telah berlalu. Jadi cukup mengucapkan terima kasih kepada siapa yang tadi sudah menampilkan, misalkan acara berikutnya adalah apa gitu. Jadi seorang MC memang, kecuali mungkin di acara yang informal, yaitu memang tidak ada aturan yang mengikat. Yang berikutnya, menerima arahan dari pihak yang tidak berwenang. Pernah seperti ini? Ketika sedang jadi MC terus semuanya sibuk ngasih arahan. Ada yang pernah? Enggak ya, alhamdulillah ya. Ya mungkin ini bisa terjadi teman-teman ya, ketika kalian menjadi MC, kemudian ada sebuah kendala, nah semuanya ikut memberikan saran ya. Ini aja dulu. Nah, siapa yang harus diikuti? Ya kita ikuti si acaranya dulu nih, bagaimana, dan si acara kan tentunya akan berkoordinasi dengan ketua panitianya gitu. Oke, yang berikutnya ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Mas Dani. Oke, izin bertanya Ya, Ibu. oke, silakan. Jika kita itu menjadi pewara, tentunya Ya. kita kan harus berbicara dengan lancar dan Betul. juga kita harus percaya diri. Nah, lalu bagaimana sih tips and triknya agar kita itu tidak merasa gugup saat menjadi pewara, terutama dalam kita itu memimpin jalannya acara yang audiensnya itu terlalu banyak seperti itu. Oke. Bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup sebelum naik panggung ketika teman-teman berperan sebagai pewara atau MC? Selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Mengenali audiens. Oke, bagus ya. Kenapa kita harus mengenali audiens kira-kira? Biar tahu latar belakangnya dulu, biar kita bisa bersikap. Iya, oke. Jawabannya sangat tepat dan itu sangat relevan. Saya juga biasanya seperti itu ya. Misalkan akan mengisi sebuah acara, saya harus tahu dulu nih audiensnya siapa. Karena dari situ kita nanti bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Ini bukannya berarti nanti akan menyepelekan yang lain dan lain sebagainya, bukan ya. Oh, anak-anak nggak usah belajar tentang acaranya lah, nggak usah dipelajari ya. Bukan seperti itu, tapi itu nanti akan berpengaruh ke banyak hal. Mulai dari misalkan, saya sepertinya harus menggunakan bahasa yang lebih formal misalkan, atau bahasa yang informal dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ketika kita tahu siapa audiensnya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita harus bersikap begitu. Itu akan berpengaruh ke banyak hal. Oke, bagus, dan itu nantinya bisa membuat kita lebih pede. Kalian suka ini nggak, berbicara di depan cermin? Itu juga bisa loh untuk mengurangi rasa gugup, dan itu sekaligus nanti kita bisa lihat gestur atau ekspresi atau mimik wajah kita. Apakah berlebihan? Oh, kok aku masih kelihatan judes ya gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting tadi, selain hal-hal yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman adalah ya mau nggak mau kita memang harus menguasai konsep acara tersebut. Kenapa? Karena kalau kita menguasai konsep acara tersebut, kita tidak terlalu terpaku pada teks. Kenapa? Ya tadi seorang pewara itu tidak hanya membacakan acara demi acara, tapi harus bisa membangun suasana dan lain sebagainya. Oke, itu ya Mas Dani ya, semoga bermanfaat. Oke, yang berikutnya adalah struktur dasar naskah pewara. Ini secara umum ya teman-teman. Ada pembukaan, isinya apa sih pembukaan? Salam, sapaan. Oke, salam, sapaan. Terus apa lagi? Oke, dengan ungkapan pembuka ya. Penghormatan ya, menyapa tamu sesuai dengan urutan kedudukan. Ingat ya, ketika meminta untuk sambutan dengan salam penghormatan berbeda ya. Kalau penghormatan siapa dulu yang harus disapa?
Yang jabatannya paling Yang paling tinggi jabatannya di acara itu atau di ruangan itu. Tapi kalau pemberian sambutan, Iya, paling rendah. yang paling rendah dulu ya, baru yang tinggi. Oke. Kemudian pengantar acara, jadi harus disampaikan ini namanya apa, tema dan juga tujuan kegiatan, kemudian rangkaian acara dan juga penutup. Ini adalah struktur dasar dari naskah pewara. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke refleksi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca. Semoga saya tidak terlalu cepat ya. Oke. Menurut kalian, apa sih hal terpenting yang harus dikuasai agar seseorang dapat menjadi pewara yang baik? Oke, silakan kalian berpikir dulu 5-7 menit saja, jangan lama-lama. Kemudian nanti silakan disampaikan. Boleh angkat tangan. Sebutkan nama. Yuk, siapa? Oke, Silvi, boleh silakan. Oke, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, saya menyimpulkan bahwa kualitas utama seorang pewara adalah harus percaya diri, Oke. komunikatif, dan harus mampu mengendalikan acara. Pewara juga perlu menjaga sikap, intonasi, dan ketepatan dari waktu tadi. Oke, terima kasih Silvi. Jadi sebagai seorang pewara atau MC itu paling tidak harus memiliki rasa percaya diri, kemudian tadi komunikatif ya. Jadi seorang pewara tidak boleh introvert, teman-teman. Kalian tidak boleh malas bicara lah. Orang kalian diminta sebagai pewara ya, mau nggak mau kalian harus berbicara. Kemudian tadi apalagi Silvi yang berikutnya? Mampu mengendalikan acara. Oke, juga mampu mengendalikan acara. Apa maksudnya? Tadi saya sudah menyampaikan, ketika itu sudah melebihi jadwal atau rundown ya silakan MC bisa mengingatkan. Terima kasih teman-teman untuk refleksinya ya. Itulah manfaat dari teman-teman mempelajari konsep terkait dengan pewara, karena harapannya teman-teman bisa menjadi seorang pewara yang profesional, pewara yang baik. Itu ya teman-teman dari materi ini. Nah, yang berikutnya adalah ini apa? Tugas ya teman-teman ya. Ya, jadi ini asesmen dari materi menjadi pewara. Teman-teman nanti silahkan ya untuk memilih satu jenis acara formal atau semi formal. Ingat, saya tidak mengizinkan acara informal ya, karena saya ingin tahu bagaimana keterampilan teman-teman menggunakan bahasa yang baik dan benar dan juga komunikatif. Yang berikutnya nanti silahkan teman-teman bisa menyusun naskah pewara secara lengkap. Kemudian praktekkan peran sebagai pewara selama 5-10 menit. Jadi nanti silakan kalian latihan berdiri di depan cermin ya, dan nanti sambil di timer waktunya berapa menit. Yang berikutnya silakan perhatikan aspek vokal, penggunaan bahasa, sikap, dan penguasaan acara. Dan berikut adalah aspek penilaian: ketepatan isi dan struktur naskah, penguasaan acara, penggunaan bahasa, vokal dan intonasi, serta ekspresi, gestur, dan kepercayaan diri. Ini adalah hal-hal atau aspek yang akan saya nilai nanti ketika teman-teman praktek menjadi pewara. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih teman-teman untuk atensinya, untuk partisipasi aktif kalian. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Demikianlah salah satu pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah berbicara retorik dengan materi menjadi pewara atau Master of Ceremony. Saya berharap pembelajaran ini dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan etika yang diperlukan untuk menjalankan peran sebagai pewara secara komunikatif dan profesional. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.